Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrianti Fauziah dari kelompok 5 yang akan membahas tentang pembelajaran digital atau e-learning dengan dosen pengampu Ibu Rina Indriani, SPD, MPD. Saya di sini tidak sendiri, ada teman saya. Yang pertama ada Alia Aini dengan NPM 20506091. Yang kedua ada Dede Nur Wahyu dengan NPM 20506093. Yang ketiga ada saya sendiri Hijrianti Fauziah dengan NPM 2050600107. Dan yang keempat ada Meira Anastuti dengan NPM 2050600122. Untuk pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh saya terlebih dahulu. Yang pertama ada pengertian pembelajaran digital atau e-learning. Menurut Abdul Barir Hakim, tahun 2016 halaman 2 mendefinisikan e-learning adalah pengajaran dan pembelajaran yang didukung dan dikembangkan melalui teknologi dan media digital, dan juga merupakan salah satu bentuk dari konsep distance learning atau belajar jarak jauh. Sedangkan menurut Nopi Hidayati tahun 2010 halaman 154 menjelaskan bahwa e-learning adalah proses instruksi yang melibatkan pengguna peralatan elektronik dalam menciptakan, membantu perkembangan, menyampaikan informasi, dan memudahkan proses belajar mengajar, di mana siswa sebagai pusatnya serta dilakukan secara interaktif kapanpun dan dimanapun. Untuk pemateri kedua dipersilahkan. Baik, selanjutnya bagaimana karakteristik e-learning? Karakteristik e-learning antara lain adalah yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik di mana guru dan siswa dan sesama siswa atau guru sesama guru dapat berkomunikasi dengan relatif mudah dengan tanpa dibatasi oleh hal-hal yang protokoler. Dua, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri atau self-learning material disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja yang bersama memerlukannya. Lalu yang ketiga, memanfaatkan jadwal pembelajaran kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dan dilihat setiap saat di komputer. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran digital e-learning? Dari berbagai pengalaman dan juga dari berbagai informasi yang tersedia di literatur, memberikan kelebihan pembelajaran digital atau e-learning, khususnya dalam pendidikan terbuka dan jarak jauh. Yang pertama, kelebihannya, tersedianya fasilitas moderating mana guru dan siswa dapat komunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja kegiatan berkomunikasi itu dilakukan dengan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Dua, guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet sehingga keduanya bisa saling menilai sampai berapa jauh bahan ajar dipelajari. Tiga, siswa dapat belajar atau mereview saat mana saja kalau diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan di komputer. Keempat, bila siswa perlukan tambahan yang dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. 5. Baik guru maupun siswa dapat melakukan diskusi internet yang dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu dan wawasan yang luas. 6. Berubahnya siswa yang biasanya relatif lebih efisien. Misalnya, bagi mereka yang jauh dari perguruan tinggi atau sekolah konvensional, bagi mereka yang sibuk bagi mereka yang bertugas di kapal di luar negeri. Lalu, terdapat kelemahan pembelajaran digital atau e-learning. Yang pertama, kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahan antar siswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa
memperlambat terbentuknya values dalam proses belajar dan mengajar. 2. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya, mendorong tumbuhnya aspek komersial. 3. Proses belajar dan mengajarnya cenderung keartian daripada pendidikan. 4. Berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. 5. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. 6. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet atau hal ini berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon, atau komputer. 7. Kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan soal-soal internet. Dan yang terakhir, penguasaan bahasa komputer. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya kepada pemateri ketiga dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang implementasi pembelajaran digital atau e-learning dalam pembelajaran matematika di SD. Nah, melalui e-learning, suasana belajar tentunya interaktif, menyenangkan, dan efektif yang dapat diwujudkan termasuk dalam pembelajaran matematika yang biasanya dianggap dan membosankan menurut peserta didik. Nah, hal inilah yang sejauh mana dampak penggunaan media learning dalam pembelajaran matematika di masa pandemi. Seperti yang ditemukan bahwa peranan e-learning mampu meningkatkan minat peserta didik, khususnya sekolah dasar yang mempelajari matematika di transisi konkret ke matematika abstrak. Tentu berbeda halnya dengan pembelajaran matematika yang sebelumnya, yang lebih monoton dari konsep abstrak ke konsep konkret. Jika melihat karakteristik matematika, memang beberapa materi seperti metode numerik atau program pemanfaatan komputer sangat perlu. Karena pada kasus-kasus yang lebih kompleks, perhitungan yang dilakukan manual tidak efisien. Beberapa keterbatasan ada biasanya tidak bisa teratasi di learning ini. Bangun-bangun 3 dimensi yang tidak digambar manual dapat dengan mudah dipresentasikan oleh program-program komputer sehingga representasinya lebih nyata. Nah, demikian pula situs-situs yang menyediakan alat peraga maya bagi siswa sekolah dasar yang sudah cukup banyak. Baik, cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga, kepada pemateri keempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pembelajaran digital atau e-learning pelajaran matematika. Nah, untuk dapat melaksanakan e-learning dalam pendidikan matematika perlu diperhatikan beberapa hal, yakni kelengkapan sarana prasarana, penunjang serta sumber daya manusia yang mumpuni. Selanjutnya untuk melaksanakan e-learning sekolah. Mungkin saat ini kendala sarana prasarana tidak seberapa besar karena adanya bantuan pemerintah dalam pengadaan instruktur teknologi di sekolah melalui berbagai sumber dana seperti dana BOS. Namun demikian, learning yang berbasis di internet secara utuh masih tetap banyak yang menjadi kendala. Masyarakat Indonesia masih sangat jauh dari dunia teknologi informasi berbasis dan dikarenakan biaya yang masih relatif mahal untuk menyediakan sambungan internet di rumah masing. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan tentang pembelajaran digital e-learning dalam pembelajaran matematika.
Nah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi, e-learning adalah pembelajaran jarak jauh tanpa harus bertatap muka secara langsung yang memanfaatkan jaringan komputer, pengajaran yang dilengkapi dengan fasilitas komunikasi, pemantauan, dan evaluasi. Untuk menerapkan pembelajaran digital atau e-learning dalam mata pelajaran matematika sekolah dasar, harus memperhatikan karakteristik e-learning, mempertimbangkan kekurangan dan kelebihannya, sarana dan prasarana, dan juga harus disesuaikan dengan karakteristik siswa di kelas melalui e-learning, pendidikan, dan peserta didik. Tidak harus berada dalam satu dimensi, ruang, dan waktu. E-learning memberikan banyak bantuan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Akan tetapi, materi matematika bersifat abstrak, sehingga sebagian besar siswa menganggap matematika itu adalah pelajaran yang sangat sulit. Inilah salah satu penyebab gagal mencapai tujuan pembelajaran matematika. Konsep matematika yang spesifik dan mengikuti waktu yang dialami siswa dapat dengan mudah dipahami. Sekolah menengah pertama menuntut siswa untuk dapat bernalar dan menggunakan hal-hal yang abstrak dan simbiolis. Solusi tersebut dapat membantu siswa memahami penggunaan e-learning untuk pembelajaran. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video presentasi dari kelompok 5. Selanjutnya saya akan membuka satu termin yang berisi dengan 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih.